pada kepengurusan kami tentu saja banyak sekali kekurangannya daripada kelebihannya, karena tentu saja atas keterbatasan saya sendiri serta pengurus yang lainnya. Juga kami perlu sampaikan sebagai pengurus Masjid Ittibas adalah lagi pengurus Masjid 2019-2023 untuk menyampaikan laporan kepada para jamaah yang terhormat seluruh hasil kerja kami selama mengemban amanah ini. Waktu 5 tahun dan ternyata belum cukup untuk mewujudkan seluruh cita-cita yang kami coba untuk merealisasikan dalam program kegiatan masjid. Begitu banyak keterbatasan yang kami miliki serta begitu besar tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana biasa kalau kegiatan-kegiatan rutin mungkin perlu kami sampaikan tetap berjalan seperti biasa. Alhamdulillah seperti pengajian, taklim dan lain-lain. Alhamdulillah anak juga yang di sini dipimpin oleh Bapak Irwan Yanto selaku seksi dakwah. Walaupun agak tersendat-sendat, memang di kita ini agak sedikit untuk kesulitan, kalau sulit sekali sehingga agak sedikit untuk membina anak-anak kecil. Karena kalau kita ini usia tentu saja kan rata-rata di atas 60. Ya mungkin sebentar lagi kita juga tidak tahu, tapi anak-anak kita sebagai generasi penerus itu yang harus kita bina untuk kelangsungan untuk yang akan datang. Untuk selanjutnya kami juga tidak banyak yang dapat saya lakukan di sini dalam selama 5 tahun itu, hanya beberapa mungkin kami tidak perlu jelaskan apa yang saya dapat kerjakan serta pengurus, karena memang terkendala yang namanya pengurus masjid atau pengurus RT itu karena keikhlasan, bukan karena paksaan. Tentu saja dalam perjalanannya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Yang intinya yang perlu sampaikan adalah laporan keuangan sampai saat ini tanggal 1 Maret 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah saldo sampai saat ini adalah Rp28.094.600. Itu kas masjid, ditambah ada dana yatim piatu Rp1.684.000, sehingga dana yang terkumpul yang diterima oleh bendahara adalah Rp29.778.600. Itu nanti mungkin penyerahannya kalau sudah terbentuk dalam pengurusan baru antara bendahara bisa akan disampaikan seluruhnya. Uangnya ada semuanya, tidak usah khawatir. Ada di bendahara dan laporan-laporan keuangan setiap sebagaimana diketahui setiap hari Jumat selalu kita laporkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu orang nggak ada, bapak saya kan mohon maaf. Saya tidak perlu banyak lebar penyampaian laporan ini. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang akan datang akan lebih jauh lebih baik daripada kepengurusan yang sebelumnya. Memang sebelumnya saya punya cita-cita ingin merenovasi masjid ini, Pak. Tapi untuk pencarian dan itu terkendalanya di mana di legalitas masjid. Sebetulnya dari Kementerian Agama kalau kita mau itu ada setiap tahunnya dana untuk pembangunan masjid. Namun legalitas kita ini semua bukan hanya di sini, karena PSU kita ini belum diserahkan dari pengembang kepada pemerintah kota. Itu yang jadi masalah. Karena setiap ada mau mengajukan pengajuan dana itu harus disertai dengan legalitas. PSU ini sudah diserahkan dan legalitasnya belum. Saya sudah mencoba beberapa kali menghubungi dari pengembang Duta Harisma itu. Ternyata mereka yang punya pengembang ini kendalanya adalah karena HGB-nya sudah mati dan tidak bisa diserahkan kalau belum dihidupkan kembali HGB-nya. Nah, untuk menghidupkan HGB itu cukup lumayan biayanya, itu yang keberatan daripada pengembang. Saya sudah beberapa kali baik ke dinas Distaru ataupun ke aset, memang terkendalanya hanya itu saja. Kalau sudah diserahkan dari pengembang kepada pemerintah kota, insya Allah semua PSU yang ada di RW 4 itu akan bisa mempunyai legalitas. Itu permasalahannya. Kenapa kok
ya memang masjid ini dari dulu begini aja, bukan tidak ada upaya atau tidak bisa. Itu kendalanya supaya bapak-bapak perlu diketahui. Nah kalau misalnya saya sudah beberapa kali juga bertemu dengan pengembang Pak Supono, yaitu keberatan karena harus merevisi atau menghidupkan kembali HGB-nya yang sudah mati hampir 25 tahun lebih. Nah untuk menghidupkan lagi itu HGB-nya dalam biayanya cukup mahal dan memang tidak mudah membalikan tangan, liku-likunya banyak, mejanya terlalu banyak katanya Pak. Ya itulah aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pengurus dan yang lainnya. Saya menunjukkan untuk atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, laporan pertanggungjawaban pengurus PKM Masa Bakti 2019-2023 yang pernah dibacakan. 2018. Mohon Bapak-bapak sekalian, apakah keberatan dengan laporan dari Ketua DKM periode 2019 dan 2023? Ada keberatan? Alhamdulillah. Dengan demikian laporan pengurus DKM Aliklas periode 2019-2023 dengan ini dinyatakan diterima dan secara otomatis pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini juga DKM periode 2018-2023 secara resmi adalah demisioner. Sebagai bentuk demisionernya adalah menyerahkan perangkat atau peralatan kesekretariatan kepada panitia. Dari mana video? Ini TV One ini. CNN-nya telat. Acara selanjutnya adalah musyawarah untuk menentukan calon ketua DKM oleh ketua RT dan Ustadz. Sebelumnya saya ingin sedikit flashback Pak, ingin sedikit kilas balik. Terus terang saya tinggal di sini sejak tahun 1994. Itu ketua DKM-nya Syarif Mardani kalau nggak salah. Yang sebelumnya saya tidak begitu paham. Dari 94 sampai tahun 2000 berapa saya tak lupa. Channel Syarif Mardani, terus kemudian Pak Uden, alhamdulillah beliau ketua, saya sekretaris. Terus kemudian dari Pak Uden, Ustaz Zudi Ali almarhum. Nah, bisa Zudi Ali almarhum ke Pak Sam, Pak Mardani lagi, Pak Sam Mardani lagi. Habis itu baru ke Pak Samsu. Nah, habis Pak Samsu ke Pak Aziz. Dan jadi waktu itu pertimbangannya gini Pak, dulu ketua DKM itu syarat sahnya ketua DKM Aliklas adalah RT 7 dulu begitu dulu. Nah, kemudian kita mencoba merubah paradigma itu, kemudian terpilihlah Pak Aziz RT 11. Habis Pak Aziz RT 11, kemudian saya RT 13. Nah, semenjak kejadian itulah maka kita beringin ketua RT itu digilir Pak. 4 RT 7, 11, 13, 14, 7 dan seterusnya. Kenapa begitu? Pertimbangannya ketika itu adalah agar warga yang ada di mana ketua RT tadi diamanai menjadi ketua DKM, di warga RT yang DKM-nya adalah di RT tersebut, itu menjadi motivasi atau menjadi inspirasi jamaah-jamaah atau warga di sekitar RT itu akan datang ke masjid. Itu dari dasar awalnya begitu. Nah, ini adalah semacam konvensi atau semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa pemilihan ketua DKM adalah diurut seperti
seperti kita kalau ini Pak, takjil bagi takjil. Urut 7, 11, 13, 14, 7, 13. Nah, jadi ya melihat pola itu pengurus dalam ini Pak Ketua DKM yang lama ya Pak Antam meskipun sudah berusia, beliau berdiskusi dengan saya khususnya adalah bagaimana agar konvensi ini, kebiasaan ini diteruskan. Nah, jadi kalau kebiasaan ini diteruskan, maka untuk periode 2024 sampai 2029, saya coba flashback lagi. Kenapa 5 tahun? Nah, dulu itu cuma 3 tahun Pak. Dulu 3 tahun. Kemudian Ustadz Zudi Ali ke Ustadz Mardani itu dibuat 5 tahun Pak, Mas saya. Pak Ustadz Mardani sekali itu 5 tahun. Kembali ke Pak Asam kembali lagi 3 tahun. Pak Asis 3 tahun, saya 3 tahun. Kembali ke Pak Antam dibuat 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Itu mengikuti pola kepemimpinan di RT, RW dan DKM di Istiqomah masalah seperti itu. Akhirnya kita sepakat waktu itu diputuskan bahwa pengurusan DKM adalah 5 tahun agar formatnya ngikutin di RT dan RW dan DKM di beberapa tempat DKM. Saya nggak ngerti yang saya dapat informasi adalah DKM Istiqomah. Jadi melihat konvensi itu maka seharusnya yang menjadi ketua DKM periode 2024 sampai 2029 adalah RT 7 karena dari Pak Sam ke Pak Asis ke saya kemudian ke Pak Antan baik RT 7. Nah, jadi maka saya kesempatan ini untuk musyawarah penentuan calon ketua DKM mohon dipimpin oleh ketua RT 7 Pak Subanto dan diikuti oleh para sesepuh-sesepuh RT 7. Silakan bermusyawarah di belakang. Nanti diputuskan calonnya siapa. Ini saya coba flashback di RT 14. Dulu Pak Diwako almarhum memutuskan calon cuma satu, yaitu Pak Agus Sanda. RT 7 nanti silahkan dimusyawarahkan para sesepuh, ya mungkin Pak Sam sebagai mantan ketua DKM, Pak Sam Mardani oleh Pak Ketua RT, silahkan dimusyawarahkan siapa calon yang akan diajukan. Nanti hasilnya diserahkan kepada kami untuk diputuskan calon-calonnya siapa saja atau calonnya tunggal. Kalau tunggal nanti kita langsung putuskan satu sehingga selesai. Tapi kalau calonnya lebih dari satu, saya sudah siapkan kartu suara Pak. Coblos. Enggak Pak, tulis Pak. Tapi belum dicoblos ya. Oke, silakan Pak RT 7 sebagai ketua. Pak Sore, ini kemarin RT 7 sudah musyawarah, kita sudah memutuskan satu orang aja, jadi nggak usah pemilihan, karena ya intinya itu, karena yang lama-lama udah ngalamin semua, saya mengambil yang muda aja. Jadi kemarin saya musyawarahkan, pada setuju, saya datangin yang akan saya calonkan, beliau juga sanggup. Ini sudah saya putuskan. Alhamdulillah. Siapa beliau? Makanya ditanya dia, kenapa kandidatnya rahasia? Sudah begitu Pak? Namanya belum Pak? Disebutkan Namanya Sebut namanya. Ustaz Haris. Yang mana ya? nanti kita sambutan pertanyaannya kita sambutan. Jadi ya sesuai dengan keputusan dari RT 7 karena memang ini adalah seperti yang disebutkan bahwa ini adalah konvensi atau kebiasaan yang tak tertulis bahwa ketua DKM adalah kita urut di 4 RT di lingkungan DKM, di lingkungan Masjid Ikhlas. Maka ada mengucap Bismillahirrahmanirrahim yang mendapatkan amanah menjadi ketua DKM periode 2024-2029 adalah Ustadz Haris Nur Hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau belum? Enggak, ini biar orang pokangan. Selanjutnya, setelah acara, berarti ini ada 2 acara yang kita lewati, yaitu pembacaan tata tertib dan proses pemilihan. Dan tadi sudah kita tetapkan ketua dekan terpilih. Selanjutnya acara ke-9 yaitu serah terima atribut dari ketua panitia kepada ketua DKM terpilih. Pada Ustaz Haris Nur Hakim, silakan. Mudah Pak, insya Allah energi. Foto. Nah, belum. Satu lagi. RCTI. Tinggal. Selanjutnya acara ke-10 sambutan ketua DKM terpilih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua DKM Demisioner Bapak Rahmat, yang saya hormati dan sangat kita muliakan Ketua RW, yang kami hormati dan yang saya muliakan para Ustaz Mardani, Ustaz Irwan, para tokoh masyarakat, Ketua Panitia Pemilihan DKI baru, yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Suparto, dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita di masjid yang mulia ini tentu karena iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau bukan karena iman, kita mungkin lagi santai-santai di rumah ya. Kita lagi nonton-nonton, tapi karena iman, alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Segala ucapan, segala tindakan, perbuatan, dan ketetapan beliau semua kita ikuti. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, ini adalah amanah bagi saya. Para tokoh masyarakat sudah datang ke rumah meminta, insya Allah saya menyanggupinya, tentu dengan bimbingan para ustadz. Saya butuh bimbingan dari para tokoh masyarakat, daripada sesepuh masjid. Kita sama-sama membangun masjid ini, karena masjid ini punya semua golongan. Apapun mazhabnya, ini kita bersaudara. Apapun background keislaman kita tetap bersaudara, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kita tidak boleh bermusuhan sesama orang Islam, tapi musuh kita jelas orang-orang yang memusuhi Islam, itulah musuh Islam. Jadi kita sesama orang Islam tentu adalah kita bersaudara. Dan saya mengambil jalan tengah. Saya adalah ummatan wasatah, saya moderat. Dan tentu keislaman kita juga Islam yang moderat. Kita bukan garis keras, atau kita juga bukan yang Islam lemah, tapi kita adalah Islam moderat. Dan garis keislaman kita adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang kita ikuti. Jadi apapun background keislaman kita, tetap Islam kita adalah standar Majelis Ulama Indonesia. Saya sekali lagi memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana saya bisa menerima amanah berat ini. Namun dalam beberapa hari setelah kedatangan tokoh masyarakat, alhamdulillah saya dikuatkan, saya didorong, dan insya Allah saya bersedia selama 5 tahun ke depan untuk
menjadi Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Untuk perkenalan kenalan dulu ya. Jadi saya tinggal di Bentuk 2 nomor 18. Keseharian saya guru pendidikan agama Islam dan BTQ baca tulis Al-Quran di SMP Islam Tugasku di Pulau Mas, Jakarta Timur. Saya dulu SMP SMA itu di pesantren Al-Hamidiyah Salaman Depok, kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Ciputat UIN Jakarta, studi Islam, dan melanjutkan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Jakarta di kayu putih di Jakarta juga, Jakarta Timur, masuk timur ya. Dan alhamdulillah saya di sini saya beli rumah di tahun 2018. Kita sudah beberapa tahun di sini dan sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di sini. Insya Allah saya sudah paham, sudah mengerti apa yang terjadi di masjid dan juga di sekitar lingkungan kita. Dan insya Allah saya akan menjadi penengah di antara semuanya, karena ini adalah milik kita bersama. Demikian sambutan singkat pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kata sambutan dari Ketua DKM terpilih. Semoga semakin dikenal oleh Bapak-Bapak semua, dan semoga kita semua bisa mendukung dan bekerjasama untuk membangun dan membesarkan Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya sambutan dari dari pembina DKM Al-Ikhlas, yaitu Bapak Ketua RW 04. Kami misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gak cepat keluar nyamiannya Pak ya. Bulan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM yang baru Bapak Haris Nur Hakim SSI MPD. Yang saya hormati mantan Pak ya, mantan RW, mantan Ketua DKM juga, sahabat saya, rekan saya, Bapak Tarustanda. Yang saya hormati Ketua RT 07, 011, 013, 4. Yang saya hormati para Ustadz, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di dalam Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama cintai dan kita banggakan, yaitu dalam rangka pemilihan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Itulah sudah terpilih karena dia punya cuma satu, jadi papan kata mati Pak ya, tidak rame. Aduh, saya pengen tadi rame, tapi alhamdulillah amanah, berkah untuk Pak Haris. Saya sebagai Ketua RW 04 mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Itu dalam rangka saya sampaikan pemilihan Ketua DKM, yang mana ke depan nanti kita mungkin kurang lebih seminggu lebih kita akan sama-sama melaksanakan bulan suci Ramadan. Kita tentunya melaksanakan ibadah puasa bagi umat Islam tentunya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haris Ketua DKM, janganlah ada perbedaan. Perbedaan telah dijadikan untuk kebersamaan. Itu intinya. Jadi ke depan nanti kita sama-sama melakukan ibadah bulan puasa Ramadan, kita bisa ibadah dan kita bisa lakukan dengan baik. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan,
Ini aja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ustaz. Ketua silakan di depan berdiri kepada para sesepuh untuk memberikan ucapan selamat. Ya lebih. Ya sama-sama. Iya, sini sini sama-sama. Makanya acaranya udah berdiri. Ya nggak apa-apa, menghapuskan dosa. Pasangan salaman. Menghapuskan dosa. Terima kasih. Ini kayaknya bagusnya langsung lurus itu. Enggak nih, bener juga nih. Jadi harusnya sambil ngamatin siapa pengurus temanku nanti ya. Alhamdulillah, selanjutnya kepada Ustaz Mardhani mohon untuk menutup dengan doa acara pemilihan atau doanya nanti setelah pemilihan itu ketua panitia. Iya dong. Kalau menutup pemilihan dulu lah. Oh gitu. Dapat tugas itu. Mohon dibantu Pak Mayono bagaimana mekanisme mencari ketua. Gimana caranya? Ketua Mencari ketua. Masih ada 3 orang lagi. Orang ini yang bikin orang banyak. Iya. Masih ada 3 orang lagi. Pak, kalau beli kopi ya. Kopi. Jangan pulang nih. Tutup Pak.